Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila, ini judul buku yang kedua yang saya tulis. Yang buku pertama adalah buku bahasa Inggris suku, karena kebetulan master degree saya 2, jadi saya bisa bahasa Inggris dan hukumnya saya masukkan jadi satu ya. Oleh karena itu, ini cetakan yang pertama dan dicetak pada bulan Desember 2021. Kemudian saya jelaskan dulu simbolize-nya, yaitu yang pertama ada eagle Pancasila, yaitu burung Garuda Pancasila. Ini ada hubungannya dengan judul buku tersebut. Kemudian ada gambar yang berupa joint property, harta bersama, yaitu berupa rumah, kemudian tanah, perhiasan, dan yang lain-lain di sini. Kemudian saya pilih warna hijau karena saya percaya hijau itu penuh dengan kedamaian ya. Jadi selama ini kalau beberapa masyarakat atau yang lain kalau berbicara tentang harta bersama, pembagian harta bersama, itu selalu ada keributan dan ada ketidakcocokan. Untuk itu saya kedepannya menginginkan mereka selalu dalam keadaan yang damai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian di dalam buku tersebut ada 11 bab dan halamannya 293 halaman. Latar belakang dari buku ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa setiap proses pengadilan pembagian harta bersama ini yaitu diawali dengan perceraian. Nah, setelah itu selalu diikuti oleh adanya perselisihan, reconciliation ini perselisihan, kemudian masalah pembagian harta bersama ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 yang mana saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 2019. Pada intinya isinya sama, cuma beda satu pasal yaitu mengenai usia anak wanita dalam menikah, yaitu dulunya 16 sekarang diperbarui menjadi 19 disamakan dengan yang laki-laki. Sedangkan yang lainnya sama. Untuk itu di dalam pasal 35 ini menjelaskan bahwa pengertian harta bersama itu dimiliki setelah melakukan suatu perkawinan. Kemudian permasalahan yang ada di dalam buku ini ada 3 macam yang saya usahakan untuk dikupas, yaitu masalah pembagian harta bersama itu bagaimana implementasinya di Indonesia, kemudian kelemahan-kelemahan apa saja yang ada di dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, serta yang ketiga adalah rekonstruksinya. Yang berbasis Pancasila itu bagaimana, yang berbasis keadilan Pancasila. Kemudian kelebihan dari buku yang ada yaitu ada rekonstruksi yang mana dari kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari 2 pasal ini ya. Pasal 37, kemudian juga pasal 97 untuk kompilasi hukum Islam. Di sini saya kupas tentang kelebihannya, kemudian kekurangannya, dan alasan-alasan apa saja. Kemudian juga ini pasal 97 kompilasi hukum Islam, kelebihannya apa saja, kemudian kekurangannya apa, dan alasan-alasan dari pasal tersebut. Dan kelebihan yang ketiga adalah mengenai sebelum direkonstruksi dan setelah direkonstruksi. Di sini berdasarkan penelitian, yaitu beberapa kasus yang sudah ingkrah, ada putusan hakim. Oleh karena itu, saya masukkan ke dalam penelitian ini, sehingga bukti dan datanya kuat dan akurat. Kemudian juga untuk pasal selanjutnya, pasal 97 pun sebelum direkonstruksi bunyi pasalnya seperti ini, dan setelah saya rekonstruksi bunyi pasalnya seperti ini. Ada perubahan-perubahan yang mana kedepannya untuk kemaslahatan banyak masyarakat ya. Dan untuk kelebihan yang selanjutnya adalah
Bisa dengar? Mohon maaf. Bisa dengar? Bisa Jelas, Ibu, jelas. tadi sempat terpental, sekarang sudah masuk lagi. Ya, Silahkan Bu. jaringan ya, Kalimantan. Jadi untuk kelebihan buku saya tersebut adalah ada pembagian harta bersama dari beberapa negara, yaitu di sini saya buat 6 negara, kebetulan beberapa negara dari negara ini saya udah datangi, yaitu pertama yang di Jepang, Brunei, Malaysia, Egypt, Filipina, dan Saudi Arabia. Di antara 6 negara ini ada kelebihan dan kekurangannya yang mana kedepannya bisa kita ambil sebagai masukan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, di negara kita. Itu fungsinya kita melakukan comparing atau perbandingan beberapa negara. Kemudian juga kelebihan dari buku saya selanjutnya adalah mengenai rekonstruksi pembagian harta bersama based on Pancasila, berdasarkan Pancasila itu yang bagaimana. Saya coba kaji melalui dasar rekonstruksinya, kemudian paradigmanya bagaimana, dan rekonstruksi nilai dan hukumnya bagaimana. Ada 2 nilai dan hukum coba dikupas tuntas di dalam 2 pasal yang berhubungan dengan pembagian harta bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini faktor-faktor apa saja, kemudian juga faktor strukturnya bagaimana, budaya hukumnya bagaimana, serta untuk rekonstruksi nilai pembagian harta bersamanya juga ada 2 yang saya tambahkan di sini. Ya, mudah-mudahan di kemudian hari bisa bermanfaat bagi orang banyak. Alhamdulillah kemarin waktu saya sidang untuk pengadilan di PA, yaitu masalah perceraian, kebetulan hakimnya ada perempuan di situ. Saya kasih buku saya gini ya, mudah-mudahan dengan begitu hakim bisa terbuka jika memberikan suatu masukan atau memberikan keputusan. Nah, di sini saya masukkan rekonstruksinya, yaitu pasal 37 yang dari awalnya mengenai bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, kemudian direkonstruksi seperti ini. Jadi ada 2 poin, tapi kemudian dijabarkan karena disesuaikan dengan keadaan dinamika saat ini, kondisi wanita bagaimana. Jadi oleh karena itu berdasarkan penelitian-penelitian itu, kemudian saya putuskan untuk membuat rekonstruksi seperti ini. Dan pasal 97 juga demikian, karena masih kabur, belum jelas, begitu unclear. Oleh karena itu dengan ditambahkan dengan beberapa poin dan dirubah sedikit sehingga akan mencapai keadilan yang seperti kita mau, yaitu sesuai dengan keadilan Pancasila. Kesimpulannya yaitu dari buku ini, jadi diketahui bahwa implementasi pembagian harta bersama akibat perceraian itu tidak mencapai suatu keadilan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembagian harta bersama ini bisa kita lihat dari 3 aspek, yaitu dari legal substance faktornya, kemudian dari strukturnya, kemudian dari budaya hukumnya. Dan setelah itu faktor kemudian 3 ini kita breakdown lagi dari mana asalnya, yaitu adanya kendala dari hakim yang mengambil keputusan dia berdasarkan dari based on artikel. Jadi kadang hakim mengambil keputusan itu berdasarkan suatu aturan atau norma saja tanpa melihat implementasinya ke depannya itu bagaimana, di masa yang selanjutnya bagaimana. Dan juga kadang hakim dalam memberikan suatu keputusan beliau lebih condong kepada satu pihak. Dan juga yang ketiga adalah hakim dalam memberikan atau mengerti living legal values, nilai di sini untuk mencapai keadilan di society. Oleh karena itu untuk rekonstruksinya saya bagi 2, breakdown 2 untuk nilai dan hukumnya. Kemudian untuk nilai diharapkan ke depannya hakim bisa memecahkan masalah secara kasuistis. Kemudian juga pembagian orientasinya ke depannya, serta untuk hukumnya yaitu melakukan rekonstruksi di pasal 37 Undang-Undang Nomor 174 yang mana telah diperbarui Undang-Undang Nomor 16 2019 serta dikompilasi hukum Islam yaitu pasal 94. Ini kesimpulan dari buku yang ada. Kemudian saya pikir sampai saat ini sudah semua saya jelaskan, tapi sedikit-sedikit semua, tidak bisa terlalu detail.
Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jawab secara detail. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, Bu Dr. Esti, terima kasih atas penjelasannya. Nanti Ibu Bapak bila berkenan untuk bertanya bisa disampaikan di room chat. Sementara nanti akan saya bacakan di akhir ya, Bu Esti. Iya. Jadi satu saja dengan apa namanya setelah ketiga narasumber kita selesai memberikan gambaran singkat begitu tentang isi buku. Iya. Baik, berikutnya saya undang. Tapi sebelum masuk ke Pak Hasani, ini ada beberapa informasi penting terkait Forsiladi yang akan disampaikan oleh Pak Ketum. Kita juga ini tahun 2022 ini kita akan mendengarkan dari Pak Ketum kira-kira program kerja apa yang bisa dilaksanakan oleh Forsiladi sehingga ini menjadi sebuah forum silaturahmi dan juga diskusi bagi kita semua. Silahkan Pak Ketum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Siap, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Dr. Fitria. Alhamdulillah ini adalah acara kita yang pertama dalam melaksanakan bedah buku dan diskusi ilmiah ya. Jadi bedah buku dan diskusi ilmiah ini salah satu program yang memang dicanangkan salah satu departemen yaitu Departemen Ristek dan Publikasi Ilmiah. Dan ini adalah bedah buku yang pertama. Kalau sebelum-sebelumnya formatnya dalam bentuk webinar nasional begitu. Jadi ke depannya kita akan melaksanakan program seperti ini, bedah buku dan diskusi ilmiah ini secara berkesinambungan. Artinya nanti ini adalah pertemuan yang pertama, kemudian nanti akan ada yang berikut-berikutnya dengan judul buku yang berbeda dan juga dengan sejumlah penulis lainnya begitu. Karena di Forsiladi itu adalah para doktor lintas ilmu dan lintas profesi, maka buku-buku nanti yang akan dibedah itu beragam ya, lintas bidang keilmuan. Hari ini misalnya kita akan disuguhi oleh 3 narasumber, tadi satu orang sudah tampil, temanya masing-masing begitu. Ada tadi Bu Dr. Esti Royani dari Samarinda, beliau itu mengangkat tema tentang pembagian harta bersama. Kemudian itu adalah judul buku beliau. Dan Bu Dr. Esti ini adalah seorang aktivis ya dari Kalimantan Timur ya. Di Porsiladi beliau di jajaran DPW Kalimantan Timur itu menjabatannya sebagai ketua bidang riset dan pengembangan IKN ya, ketua Departemen Riset dan Pengembangan IKN karena beliau dari DPW Porsiladi Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua nanti ada Pak Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau ini adalah seorang ulama nih bagi saya dan kita sudah sangat kenal, ini seorang kiai ini, beliau ini. Saya sangat mengenal kiprah beliau. Beliau ini aktif di Majelis Ulama Indonesia, di Komisi Dakwah MUI Pusat ya yang saya tahu. Kemudian beliau juga aktif mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga memiliki sejumlah yayasan pendidikan ya. Dalam beberapa kegiatan juga sangat banyak itu yang sebetulnya sangat mustahil juga kalau saya ungkapkan satu persatu di sini karena saking banyaknya jumlah aktivitas beliau. Kemudian di Forsiladi sendiri beliau itu menjabat sebagai wakil ketua umum ya, wakil ketua umum di Dewan Pengurus Pusat Forsiladi dan judul bukunya sangat banyak sebetulnya. Yang saya lihat dari beliau itu judul bukunya yang telah diterbitkan sangat banyak dan ini hanya salah satu saja yang malam ini kita bedah. Oleh karena itu mungkin nanti dalam kesempatan yang lain Pak Dr. Hasani itu akan tampil lagi barangkali dengan judul buku yang lainnya di kesempatan yang lain. Kemudian yang ketiga, ini juga ada sahabat saya Pak Dr. Haji Muhammad Soleh Hafudin, MSI. Beliau ini dari Provinsi Banten dan saat ini
beliau mendapat amanah sebagai Ketua DPW Provinsi Banten, ya, Forsiladi Provinsi Banten. Kemudian beliau ini seorang aktivis keagamaan juga selain sebagai akademisi kampus, ya.